Halo sahabat Kopassus sekalian, bertemu lagi dengan Aristo. Kali ini kita akan interview yang biasa kita interview laki-laki, sekarang kita interview seorang ibu ya, Ibu Rila namanya. Nah, Ibu Rila ini bekerja di salah satu sekolah terbesar di Gading Serpong. Sekolah apa? Kita nggak boleh sebut namanya gitu. Tapi kita akan banyak bincang-bincang dari seorang Ibu Rila dan saya yakin pasti banyak menginspirasi dan kita bisa banyak belajar dari podcast kali ini ya. Nah, Bu Rila, seperti biasa nih, kita akan bahas tentang sukses. Nah, kalau dengar kata sukses, semua orang pasti mau sukses. Ya, semua ditanya, ada yang mau sukses, semua angkat tangan. Gak ada yang, saya nggak mau sukses, semua mau sukses. Pertanyaannya adalah, sukses di setiap orang itu berbeda-beda. Nah, kalau menurut Bu Rila, apa sih yang dimaksud dengan sukses? Sukses sih buat saya pribadi ya, jika saya bisa membuat orang lain bahagia. Wow. Begitu saya bisa tahu berapa orang sih yang mencintai saya sebagai saya pribadi. Wow, ini keren banget. Ini nggak pernah kita dengar definisi suksesnya, yaitu bisa membuat orang lain bahagia dan bisa membuat banyak orang sayang atau cinta kepada kita. Kenapa membuat orang bahagia itu sukses menurut Ibu? Karena buat saya membuat orang bahagia itu berarti kita bisa membantu dia. Kemudian contohnya nih ya, misalnya nih dia tidak bisa sekolah karena kekurangan biaya. Dan alhamdulillah saya sudah punya satu anak angkat yang bisa saya biayain. Nah, saat dia bisa sekolah berarti dia bisa meneruskan cita-cita dia untuk dia menjadi maju. Dan buat saya jika dia sampai sukses atau dia bisa sekolah, itu buat saya sangat wow, ini keren banget karena definisi suksesnya tidak menyorot diri sendiri tetapi orang lain. Membahagiakan gitu ya. pada orang. Nah, yang kedua juga tadi nggak kalah menarik ya, di mana sukses itu kalau kita bisa mendapat kasih sayang atau perhatian dari orang banyak. Kenapa itu bisa dibilang sukses? Contohnya nih kayak yang angkat saya kan dari dia yang tidak kenal saya. Kalau orang sekitar misalnya kayak keluarga pasti cinta sama kita kan. Tapi orang nggak kita kenal dan dia akhirnya bisa cinta juga sama saya. Itu buat saya sangat kebahagiaan gak terukur. Wow. So kalau menurut Bu Rila sendiri susah nggak sih mencapai sukses kalau begitu? Kalau buat saya ya yang penting kita niat bantu orang, niat majukan dia. Buat saya gampang sih untuk bikin sukses. Karena kita kan tidak harus mikir keras harus yang wah saya harus mencapai jabatan ini, saya harus punya posisi seperti ini, saya harus punya mobil berapa. Nah, buat saya sukses itu adalah seperti yang saya sampaikan, membuat orang bahagia itu sangat gampang. Ini menarik. Tadi Bu Rila ada bilang banyak orang bilang sukses itu diukur berdasarkan materi, punya mobil berapa, ya rumahnya besar apa enggak. Nah, menurut Mbak Rila sendiri, benar nggak kalau orang punya pemikiran sukses itu ya bisa diukur dengan materi? Mungkin beberapa ada seperti itu ya, tapi buat saya karena mungkin saya juga karena pernah punya pengalaman traumatis ya, saya pernah koma sekitar 8 hari. Wow. Jadi buat saya materi itu sudah tidak terlalu penting. Tapi buat saya bisa hidup kembali, membuat orang lain bahagia, itu buat saya tujuan saya setelah saya mengalami pengalaman traumatis tersebut. Wah, luar biasa banget, kita belajar banyak kali ya bahwa uang itu, banyak orang bilang uang itu bisa menggambarkan kesuksesan, tetapi untuk Bu Rila yang punya pengalaman sangat bagus dan tidak dimiliki banyak orang ya, dimana pernah 8 hari di rumah sakit Bu, dalam keadaan koma begitu ya. Disitulah Bu Rila menyadari bahwa saat dalam keadaan seperti itu uang itu nggak bisa buat apa-apa gitu ya, tidak bisa menggambarkan kesuksesan. Nah, Bu Rila, tapi banyak orang bilang misalnya sukses itu tetap harus ada hubungan dengan uang. Kenapa? Karena kalau kita mau bagian orang, salah satunya dengan uang. Benar nggak? Iya, jadi kan saya sebutkan uang itu memang bukan segalanya, tapi memang kita untuk membantu orang pun kita butuh uang. Seperti di agama saya, sedekah juga perlu uang kan? Betul. Nah, jadi kita harus seimbang mengejar untuk uang itu untuk kita bisa bantu orang lain, jangan hanya untuk kita kesenangan sendiri gitu sih buat saya. Wah, bagus banget. Jadi kalau kita punya materi, uang itu juga ada disisihkan untuk bantu orang lain. Enggak melulu tentang diri kita begitu ya. Oke, itu sukses, gambaran sukses secara umum Bu. Kalau sukses sebagai di dalam keluarga, ya, sebagai pasangan gitu ya, sebagai orang tua, apa definisi suksesnya?
Kalau saya sih berdasarkan pengalaman sekarang ya, sukses buat saya dalam keluarga itu adalah kita sama tetap. Jadi saya mengajak pasangan saya juga untuk banyak membantu orang karena kita tidak pernah tahu kapan kita juga akan dibantu sama orang lain. Jadi ibaratnya kayak kita apa yang kita beri pasti akan kita tuang. Menurut Bu Rila, apakah pasangan Bu Rila punya definisi yang sama tentang kesuksesan, bahwa sukses itu membantu orang? Atau mungkin karena Bu Rila mungkin sudah berpasangan lama, jadi Bu Rila tahu dalamnya, sedikit tahu lebih banyak gitu, apakah definisi kesuksesannya sama? Menurut saya sih sama ya, karena suami saya juga, karena saya tuh bisa tiba-tiba memberi sesuatu ke orang lain yang menurut saya kasihan nih, kita bantu gitu kan. Suami saya sekarang juga support, jadi dia tuh mau bantu yang itu enggak gitu. Oh iya, betul. Karena banyak sekali dalam kehidupan rumah tangga, suami istri itu membantu itu bisa menjadi salah satu bahan percecokan. Ya, di mana salah satu mau membantu, yang satu sedikit tidak rela membantu, akhirnya jadi cekcok. Wah, tapi kalau ini Ibu Rila dan suami sama-sama punya pemahaman yang sama tentang membantu orang itu. Iya. Karena buat saya membantu orang itu bukan kewajiban, bisa jadi kebutuhan. Keren, membantu orang bukan kewajiban, tetapi kebutuhan. Wah, luar biasa banget. Berarti kalau nggak bantu orang, kayak rasa ada yang kurang gitu, Bu Rila? Iya, saya kadang ngerasa toh juga sebenarnya kita kayak harta kan juga kita nggak bawa mati istilahnya. Tapi kalau kita bisa membuat orang lain bahagia dengan apa yang kita beri, kita bantu, pasti doanya juga akan membuat kita panjang umur ya Ibu ya, semoga rezekinya panjang Ibu ya, sehat terus ya, gitu. Wah. Dan dari kalau dari orang nggak kita kenal lagi. Gitu. Wah, luar biasa banget ya. Jadi banyak hal yang bisa saya petik, dan tentu teman-teman juga banyak hal yang bisa dipetik. Terakhir Bu Rila, kalau ada orang-orang yang sedang mengejar kesuksesan mereka, apapun definisinya, sedang menonton video ini, apa pesan Bu Rila buat mereka? Kejar kesuksesanmu dengan pakai hati. Apapun itu. Kenapa pakai hati? Ya karena menurut saya dengan hati, insya Allah semua akan berjalan lancar. Wow, jadi kejar kesuksesan pakai hati. Jangan pakai yang lain ya, pakai nafsu, serakah begitu betul. Ya. Luar biasa banget. Nah, sahabat Asuk sekalian, kita sudah berbincang-bincang, kita sudah banyak belajar hal baru, saya yakin banget ya, dipetik. Banyak hal yang bisa kita petik dari perbincangan dengan Bu Rila. Semoga yang sedang mengejar kesuksesan bisa mengejar kesuksesannya dengan hati. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan dadah!